Suara ibu masih ada di kamar yang sudah kosong. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seolah-olah waktu sendiri melambat dan enggan bergerak seperti hari-hari lain. Angin yang masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka membawa hawa dingin yang menusuk, bukan sekadar dingin biasa, tetapi dingin yang perlahan merayap masuk ke dalam tulang. Membuat tubuh terasa berat dan tidak nyaman. Kamar kos itu sunyi, terlalu sunyi. Sampai suara detak jam di dinding terdengar sangat jelas, setiap tik dan tok, seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang semakin mendekat tanpa bisa dicegah. Adik terbaring di atas kasur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kosong, tetapi pikirannya dipenuhi kenangan. Rasa rindu itu datang lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi kali ini terasa jauh lebih dalam, lebih menyesakkan, seolah-olah ada sesuatu lain yang ikut datang bersama kerinduan itu. Nafasnya terasa pendek, dadanya sesak. Dan ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekali, lalu 2 kali. Kemudian mati sepenuhnya, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan yang pekat. Gelap yang terasa hidup dan memperhatikan. Dalam kegelapan itu, adik mencoba meraba mencari ponselnya, tetapi sebelum sempat menyentuh layar, terdengar suara dari arah pintu. Sebuah ketukan. Pelan, tapi jelas. Tubuh adik langsung membeku. Siapa? Suaranya keluar lirih, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Lalu ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih pasti, seakan sesuatu di balik pintu mulai tidak sabar. Ketukan demi ketukan bergema di dalam kamar, memantul di dinding, masuk ke telinga. Dan menekan jantung yang berdetak semakin cepat. Dengan langkah yang sangat pelan dan berat, adik bangkit dari kasur. Setiap langkah terasa seperti dipaksa. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya mundur, memperingatkan tanpa suara. Namun kakinya tetap bergerak menuju pintu. Saat sampai di depan pintu, tangannya berhenti di gagang. Perasaan itu datang tiba-tiba, perasaan yang sama seperti saat melihat ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Berat, sesak, menakutkan. Namun akhirnya, pintu itu tetap dibuka. Pelan. Di luar, lorong gelap terbentang kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Tetapi ada sesuatu, sebuah bau. Bau minyak angin yang sangat dikenalnya. Bau yang begitu melekat dengan kenangan tentang ibunya. Air mata langsung mengalir. Mak, panggilnya lirih, penuh harapan yang rapuh. Dan saat itulah, dari dalam kamar, terdengar suara lain. Suara langkah kaki, pelan. Adik berbalik perlahan, dengan rasa takut yang semakin membesar di dalam dada. Di atas kasur, ada seseorang. Tubuh itu berbaring membelakangi, diam tanpa bergerak. Selimut menutupi hampir seluruh badan, hanya bentuknya yang terlihat samar. Jantung adik berdetak keras, begitu keras hingga terasa sakit. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Saat sampai di samping kasur, selimut itu bergerak sedikit. Gerakan yang terlalu pelan, terlalu tidak wajar. Lalu terdengar suara itu, lembut, tenang, sangat dikenali. Adik, air matanya jatuh tanpa henti. Mak. Selimut itu perlahan turun, memperlihatkan wajah yang sangat dirindukan. Ibunya, dengan senyuman yang sama seperti dalam mimpi. Tenang, hangat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ada sesuatu yang salah. Mata ibunya kosong, hitam sepenuhnya, tanpa cahaya kehidupan. Adik mengulurkan tangan, menyentuh tangan ibunya dengan penuh harapan. Dan seketika tubuhnya bergetar. Dingin, bukan dingin biasa, tetapi dingin yang mati. Mak,
bangun, suaranya bergetar. Ibunya tidak menjawab, hanya tersenyum. Perlahan, kepalanya berputar menghadap adik, tanpa tubuhnya bergerak, menciptakan sudut yang tidak mungkin. Mata hitam itu menatap lurus, dan senyuman itu semakin melebar. Semakin lebar, sampai terlihat tidak manusiawi. Tiba-tiba suara itu berubah. Dalam, serak, seolah berasal dari tempat yang gelap dan dalam. Adik, rindu Mak. Adik mundur, nafasnya kacau. Mak, jangan seperti ini. Tanpa menggunakan tangan, tubuh ibunya perlahan bangkit dari kasur dengan cara yang tidak wajar. Kepalanya masih miring, matanya tetap hitam, dan senyumnya tidak hilang. Ibunya turun ke lantai, tanpa suara. Langkahnya tidak terdengar sama sekali, seolah tidak menyentuh bumi. Lalu ia berjalan mendekat, perlahan. Pasti, adik bilang, tidak bisa hidup tanpa Mak, kan? Suara itu berlapis, seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Air mata terus jatuh, kepala adik menggeleng lemah. Ibunya berhenti tepat di depan. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh pipi adik. Sentuhan itu membuat tubuhnya hampir lumpuh. Dingin, busuk, seperti tanah yang lama menutupi sesuatu yang sudah mati. Ibunya mendekat ke telinga, berbisik pelan, "Kita bisa bersama, selamanya." Tiba-tiba lampu menyala, terang. Kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya adik yang terduduk di lantai, terengah-engah, dengan jantung yang hampir pecah. Namun saat tangannya menyentuh pipi, ada sesuatu yang tertinggal. Bekas jari, hitam, dan berbau tanah kubur. Sejak malam itu, adik tidak pernah benar-benar tidur dengan tenang lagi. Karena setiap kali rasa rindu itu datang terlalu kuat, setiap kali nama Mak terlintas di pikirannya dengan penuh kerinduan, suara ketukan itu akan kembali terdengar. Pelan, sabar, menunggu di balik pintu, seolah-olah sesuatu di luar sana tahu bahwa suatu hari nanti, adik pasti akan membuka pintu itu lagi.